Ya, baik, terima kasih. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh ibu dan bapak sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ini adalah tadi saya bilang itu bilang itu bimbingan teknis ya, tapi sebenarnya lebih merumuskan ataupun juga kita diskusi terkait dengan buku yang mungkin di beberapa ini adalah buku pertama gitu ya, tapi beberapa yang lain juga adalah buku yang memang sudah kesekian kalinya ya. Kebetulan untuk buku yang kemarin itu sebenarnya awalnya itu backgroundnya itu adalah karena kebetulan terakhir itu saya wisuda wisuda Dai MUI ceritanya itu ya, di Ancol sana. Kemudian cukup banyak, sekitar 100-an orang. Kalau untuk yang ini sekitar sekarang itu sekitar 1.500 dai gitu ya. Sehingga saya kepikiran kenapa kisah-kisah cerita inspiratif tentang dai kemudian tidak dituangkan dalam sebuah buku gitu ya. Nah, dari situ kemudian saya pikir bukan hanya dai saja ya, karena kebetulan saya juga menjadi dosen itu sejak tahun 2007 ya, sehingga kemudian kenapa tidak juga ya, saya sempat juga mendirikan ADN, Akademi Dosen Nusantara gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin menjadi dosen itu biar ada suka dukanya juga gitu ya, termasuk juga ya kebetulan ya qadarullah ya, karena saya di swasta gitu, jadi sudah 4 kali ini ya perguruan tinggi dijajaki dan ya tahu dapurnya dan tahu bagaimana kehidupan dosen lah ya, termasuk guru juga. Kalau guru kebetulan dari 2002 ya, 2002, kemudian saya sertifikasi guru itu di tahun 2006. Iya, 2006 saya sertifikasi guru di mata pelajaran IPS terpadu. Kemudian 2009 daftar sertifikasi dosen, tahun 2010 lulus sertifikasi dosen. Jadi waktu itu sebelum saya mengundurkan diri dari sertifikasi guru, saya sudah megang di sertifikat untuk sertifikasi dosen. Artinya bahwa suka duka menjadi dosen gitu ya, itu juga layak untuk diabadikan gitu ya. Dan tentu saja kalau kita bicara dosen, ya kita tidak bisa lepas juga dari yang namanya guru ya, dari mulai PIAUD, kemudian sekolah dasar, menengah gitu ya. Sehingga kemudian saya gabungkan, walaupun ini baru sampai yang di poster yang terbaru itu baru yang dai ya. Banyak sekali sih pertanyaan gitu ya, saya kan bukan dai dan sebagainya ya. Saya bilang dai itu kan maknanya luas, ketika seseorang itu bisa menyebarkan kemaslahatan, kebajikan, kebaikan, ya dia adalah juga seorang dai. Demikian juga kita yang muslim gitu juga adalah ya dai ya, dengan berbagai perannya tentu saja. Nah, dari situ kemudian muncul ide gagasan untuk mengumpulkan ya. Sebelumnya alhamdulillah juga karena saya ini pecinta sejarah gitu ya, dan ingin mungkin bahasanya itu mengukir sejarah gitu ya, sehingga waktu COVID kemarin alhamdulillah juga ada 3 buku ya, ada 3 buku yang terbit ya. Pertama itu adalah nanti saya tunjukkan, kemarin dulu sempat saya tunjukkan juga, tapi di Perpusnas dicari di itu juga ada ya, online-nya juga ada. Yang pertama buku tentang COVID-19 ya, COVID-19 antara hikmah, fitnah, dan musibah gitu. Pokoknya 3 lah, musibah, fitnah, dan hikmah. Itu lebih kurang saya kumpulkan itu ada 400 halaman ya. Kemudian penulisnya itu lebih kurang sampai saya agak lupa nih, 28 atau 30 itu, dari mulai ada profesornya ada 3, kemudian yang gurunya, yang dosennya, yang ustadznya, semua jadi satu gitu ya. Nah itu
Berkesan sekali, bukunya ada di dalam sebenarnya, itu nanti mungkin, boleh saya tunjukkan gitu ya, dari situ ya. Jadi itu awal-awal sekitar 20 itu ceritanya sebenarnya sebagian besar orang-orang yang pernah kena, COVID-19, karena COVID-19 itu adalah bagian dari ya sejarah, hidup manusia gitu ya. Jadi itu kan. Kemudian ketika sudah menginjak ke 12 purnama ya, ketika 12 purnama saya bikin juga terbitnya di Sumatera Barat, itu juga bareng-bareng sekitar 10 orang, itu judulnya itu 12 purnama di bawah bayang-bayang COVID-19 gitu ya. Nah itu juga jadi tuh buku itu juga di 12 purnama. Kemudian satunya lagi yang setelahnya itu sampai sekarang masih belum ngumpul semuanya, itu yang after COVID-19 ya, setelah COVID-19. Nah dari situ kemudian saya pikir oh memang harus memberikan sejarah gitu ya, artinya minimalnya itu adalah sejarah kita atau buku kita itu tercatat di Perpusnas ya, dengan tentu saja adanya International Serial Book Numbers ya, ISBN gitu ya. Jadi kalau kita klik di websitenya resminya Perpusnas itu, kita tinggal tulis nama kita gitu ya, insya Allah akan keluar ISBN-nya. Dengan sekarang teknologi dengan e-book-nya, bahkan e-book-nya itu sudah bisa diakses kalau kita memberikan secara free ya. Kalau ini biasa terkait dengan penerbit biasanya ya, penerbitnya mau nggak ngasih istilahnya itu free gitu ya. Biasa kan penerbit juga pengen dapat untung gitu ya, walaupun industri buku sekarang berubah lebih kepada percetakan-percetakan yang sifatnya itu langsung mendapatkan uang, dan biasanya justru malah atau penulis yang membiayai untuk percetakannya. Nah dari situ kemudian muncullah ide gagasan untuk menulis tentang antologi. Kenapa antologi bukan book chapter? Berbeda ya. Kalau book chapter itu adalah satu tema utama, kemudian diturunkan, didetailkan menjadi subtopik ya, topik-topik tertentu atau subtema-subtema tertentu, dan itu ditulis oleh beberapa orang. Book chapter kita pernah buat juga pelatihannya, beberapa orang ada yang semangat, ada yang kurang bersemangat gitu ya. Yang semangat biasanya mungkin kalau saya lebih cenderung senang untuk melihat ini ya, melihat bahwa tulisan kita itu dibaca oleh banyak orang, dan alhamdulillah ya, tahadus binikmah, saya belum hitung semuanya, tapi book chapter saya lebih dari 30 buku. Ya, bahkan mungkin mendekat 40 atau 50 gitu, belum saya hitung semuanya itu ya, nanti mungkin kalau ada waktu saya hitung lah, tapi boleh dilihat juga di Perpusnas itu yang book chapter. Nah tadi yang setuju gitu ya, karena niatnya ya bismillah lah, mudah-mudahan bisa dakwah menjadi bagian dari kebaikan kita ya, di tengah kita begitu banyaknya kekurangan. Nah kalau yang tidak setuju biasanya kalau yang niatnya itu menulisnya itu untuk jabatan fungsional, karena beberapa reviewer ya atau asesor itu dia tidak menerima buku yang ditulis lebih dari 3 orang. Ya kalau jurnal kan maksimal itu 5 orang, sehingga beberapa itu banyak teman-teman dosen, teman-teman saya itu yang bilang, ngapain nulis istilahnya itu book chapter, nggak ada kumnya gitu ya, nggak ada istilahnya itu dapat tinggal bisa masuk ke Jafung gitu kan, jabatan fungsional. Saya bilang menurut saya gitu ya, mohon maaf misalnya naif sekali ketika kita menulis itu hanya untuk mendapatkan kum gitu ya. Ya mendapatkan kum itu menurut saya ya boleh, bagus, silahkan aja, nggak mas. Cuman kalau kita menulis niatnya itu hanya untuk mendapatkan kum, untuk menambah jabatan fungsional, menurut saya pribadi ya itu sangat naif sekali. Padahal menulis itu adalah bagian dari ya ibadah, dan tentu saja adalah dakwah. Itu ya. Dari situ kemudian termasuk juga yang baru, ini belum dimulai juga, yang Motiva Uma dengan Motiva Aba, itu juga lanjutan dari sebelumnya kami menulis juga, nanti boleh lihat di Perpusnas juga. Pertama itu adalah Motiva Baca, yaitu motivasi untuk membaca, ini ditulis lebih kurang sekitar ada 12 orang gitu ya. Motiva Baca itu sifatnya tulisannya itu hanya motivasi quote-quote yang dibuat oleh masing-masing penulis. Nah waktu itu kita berikan minimal satu penulis itu memberikan 10 quote. Nanti akan saya tunjukkan ya masing-masingnya gitu ya. Nah kemudian setelah Motiva Baca, berikutnya karena kami di majelis penulis, maka menggunakannya adalah Motiva Tulis gitu ya. Bagaimana memotivasi pembaca itu agar mau ya untuk menulis gitu ya, mau untuk menulis, sehingga kemudian itu tercipta atau terwujud. Nah ini saya buka ininya, covernya.
Cover buku motivator tulis ini kebetulan waktu itu karena saya bukan suka sih, kadang kalau nunggu orang untuk bikin book chapter itu kadang terlalu lama gitu ya. Jadi udahlah saya kerjain sendiri lah gitu ya. Nah, boleh nih saya langsung tunjukkan dulu ini cover untuk yang motivatulis. Mudah-mudahan kelihatan nih. Nah, ini ya. Tuh, jadi ya karena Muslim gitu ya. Jadi pertama itu motivatulis ini tentang saya ambilkan pertama surat Al-Qalam ayat pertama nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim uktub li Abi Syah, tuliskanlah untuk Abu Syah. Ini adalah sabda dari Nabi SAW. Di sini penulisnya cukup banyak ya. Boleh dilihat di sini tuh ya. Ini ada saya pakai ini, ada Pak Asep Kurnia, ada Pak Dr. Sabri ini di Malaysia, Malaka, ada Pak Hendro dari Jogja, ada Pak Bukhari, ada Pak Dodi, banyak pokoknya ya. Ini teman-teman sebagian dosen memang gitu ya, sebagian dosen, sebagian teman-teman di majelis penulis gitu ya. Ini yang motivatulis. Nah bentuknya mungkin saya mau tunjukkan nih ya, saya mau tunjukkan sekaligus. Jadi karena ini adalah majelis penulis ya, senangnya yang menulis lah ya, yang menulis. Ini e-booknya. Ini nanti kalau mau itu boleh gratis saya ini kan saya bagikan karena ini kan sifatnya juga memang ini ya, sifatnya memang istilahnya itu untuk share saja gitu ya. Nah ini kelihatan tidak? Ada Pak. Ada ya. Ini ntar saya besarkan dulu. Nah ini untuk yang motivat tulisnya. Ini karena e-book jadi saya buatnya itu langsung seperti ini. Agak saya kecilkan dulu. Nah seperti ini ya. Jadi ini satu bukunya. Ini nanti kalau yang ini motivat tulis, ini penulisnya juga sama banyak ya. Dari mulai saya Abdurrahman Misno sampai ke ini ada Bu Dr. Neneng Nur Hasanah. Beliau Kaprodi di Magister Ekonomi Syariah di Unisba. Ini di Pustaka Alamiah ya, kemudian ini ada kata pengantar sedikit, kemudian ini kata pengantar dari saya. Nah, ini penulisnya semua masing-masing nama-namanya disebutkan di situ ya, cukup banyak ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 sekitar 20 ya. 20 orang ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini tulisan saya, ya mungkin bolehlah diinikan ya. Ini di quote di apa juga silakan aja gitu ya. Ini saya pakai nama lengkap saya ya. Jadi ini tulisan-tulisan, misalnya saya menyebutnya dengan menulis bukan sekadar merangkai kata. Ia adalah tadabbur kalam dan tafakur alamnya. Kemudian juga spiritual writing adalah menulis dengan dasar imani dalam bingkai syariat suci bagi kemaslahatan insan untuk meraih ridho ilahi. Ilmu sebelum menulis seperti wudhu sebelum sholat. Tulisanmu adalah amalanmu. Ia akan sentiasa atau ia akan setia menemanimu ketika sendiri di alam kubur. Seperti itu ya. Itu beberapa contoh dari itu quote sebenarnya itu. Nah, nanti termasuk yang motiva Uma dengan motiva Aba gitu ya. Kemarin yang terakhir juga yang motiva cinta ada juga. Itu sebenarnya cinta karena Allah Subhanahu wa taala, artinya itu juga menguatkan juga. Yang motiva Lara ini sebenarnya masih proses, kemarin belum selesai. Jadi kalau mungkin ada teman-teman mau yang beristilahnya itu berkontribusi boleh juga. Ini yang sebelum-sebelumnya ini kami sampaikan ini memang gratis, free gitu ya, nggak bayar sama sekali. Ya jadi yang bayar itu hanya kalau dia itu mau nyetak bukunya gitu ya. Nah beberapa itu hanya paling tidak lebih dari 5 orang. Kenapa kemudian kami buat program itu sekarang itu berbayar? Kemarin ada sempat ngomong juga ya, ada yang berkomentar juga ini undangan menulis kok berbayar gitu ya. Maka kami jawab ini sebenarnya bukan berbayar gitu, tapi untuk yang 100.000 itu adalah untuk buku, kemudian juga untuk pendaftaran ISBN dan juga kesungguhan gitu ya. Dan kita juga sampaikan kalau yang mau istilah itu menyumbang tulisan kemudian tidak bayar juga tidak apa-apa, silahkan gitu. Cuman memang tidak mendapatkan bukunya gitu, buku cetaknya terutama gitu ya. Karena kan nanti covernya, kemudian juga layoutnya, kemudian termasuk ISBN itu tidak bayar ya, paling hanya tanda tangan kwitansi 10.000 gitu ya. Biasa itu yang mewakili gitu ya. Itu tidak ini ya, paling hanya layout dengan cetaknya tentu saja gitu ya. Oke ya, jadi ada motiva tulis, ada motiva baca, ada motiva cinta.
Cinta, ada Motiva Lara, Motiva Uma, Motiva Aba. Mungkin agak sedikit inspirasi itu mirip zaman dulu tuh ada Chicken Shop for Soul ya, ada chicken shop for writer, ada chicken shop for woman gitu ya, chicken shop for adults dan lain sebagainya gitu. Jadi motivasi-motivasi yang diberikan khusus. Nah, tapi kemudian kita luaskan lagi untuk yang ini dengan adanya inspirasi. Jadi ada kisah inspirasi. Nah, tentu saja kami masih menggunakannya memang kisah-kisah yang nyata, yang fakta, yang memang bisa memberikan inspirasi. Nah, itu sekilas atau berkilas-kilas infonya gitu ya. Nah, kita masuk ke program untuk penulisan kita, insya Allah ya. Di program penulisan yang digagas oleh Yayasan Amma Alamiyah Salama, kemudian juga oleh kerjasama dengan Pustaka Amma Alamiyah. Saya sempat kepikiran juga nanti kalau umpamanya tulisannya bagus, kemudian istilahnya itu cukup banyak gitu ya, nanti mungkin kita bisa terbitkan bukan hanya satu buku, tapi beberapa buku gitu ya, selama tulisannya itu banyak. Demikian juga kalau umpamanya kualitasnya bagus dan mungkin juga sayang gitu ya kalau diterbitkan. Kalau kami Pustaka Amma Alamiyah kan mungkin bisa dikatakan small ya, small publisher gitu ya. Kita bisa tawarkan ke rekanan kita banyak sekali. Saya sebutkan saja misalnya ya, walaupun ya sesuai dengan ini ya biaya gitu ya. Misalnya Pustaka Bintang gitu ya di Jogja dengan Mas Bintang itu, lalu Bintang itu cukup bagus kalau menurut saya, karena buku saya juga ada di sana dan beberapa kali saya jadi narasumber juga, tapi ya memang biayanya itu rata-rata sekarang itu 500-800 gitu ya, walaupun dapat bukunya ya lumayan juga gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa pendaftaran ISBN tadi saya katakan kan gratis ya, tapi penerbit itu memiliki kewajiban untuk setor 1 ke Perpusnas, 2 ke Perpusda. Udah agak lupa sedikit nih, yang 2 ke Perpusnas, 1 ke Perpusda gitu. Pokoknya 3 itu wajib secara buku hard copy-nya itu diantar ke Perpusnas dan Perpusda. Itu biasa dari ininya. Nah, oke, balik lagi tadi. Jadi rencana buku untuk antologi dai, dosen dan guru ini jelas dipisah ya. Jadi ada antologi dai itu tersendiri, kemudian antologi dosen itu tersendiri, kemudian antologi guru itu sendiri. Mungkin nanti ada yang punya ide gagasan antologi, misalnya saya punya teman itu Pak Farid Wajdi, mantan hakim di di KPK kalau nggak salah itu ya. Beliau menulis cerita tentang ini ya, kisah biasa dari orang biasa gitu ya. Jadi kisah biasa dari orang biasa, dulu kan ada kisah luar biasa dari orang biasa. Ini kisah-kisah biasa lah dari orang biasa gitu ya. Artinya mungkin bisa saja kita antologi inspirasi dari orang-orang biasa gitu ya, orang-orang yang mungkin malah nggak dianggap gitu ya, nggak dianggap. Itu juga sebenarnya cukup banyak tuh ya. Misalnya kita lihat kebaikan dari misalnya, mohon maaf bukan ini profesi ya, misalnya tukang ojek, ojol, atau mungkin tukang beca zaman dulu gitu, orang-orangnya yang biasa lah, nggak dianggap oleh orang lain, tapi sejatinya itu memberikan inspirasi ya. Saya rasa itu juga sangat mungkin. Jadi ini kebetulan kita mulai dari profesi yang dekat dengan kita ya, sebagai dai, sebagai dosen, dan juga sebagai guru ya. Jadi ini pertama adalah akan diterbitkan di Pustaka Amma Alamiyah ya. Alhamdulillah sekarang juga sedang proses juga untuk beberapa buku lainnya, alhamdulillah sudah berjalan. Nanti boleh dilihat di websitenya, walaupun sangat sederhana. Websitenya itu adalah www.ammaalamiyasalama.org.id ya. Kenapa? Karena sekarang itu untuk mendaftar ISBN dia wajib, penerbit itu punya website. Nah, jadi website itu sebelum didaftarkan ke ISBN itu wajib diletakkan di website resmi ya, terutama di situ ada cover bukunya dan juga anatomi bukunya. Jadi tidak seperti dulu ya. Dulu ingat sekali saya tahun sekitar 2009-2008 itu bahkan kita manual datang ke Perpusnas untuk daftar ISBN. Ya, sebelumnya lagi juga kita tidak ditanya tentang sinopsisnya, kemudian juga link untuk bukunya itu tidak gitu ya. Jadi langsung. Tapi sekarang harus ada link untuk anatomi ataupun sinopsisnya, ada covernya,
kemudian juga nanti ada untuk ISBN di PDF itu sendiri, itu ada. Ya nanti boleh juga nanti saya tunjukkan juga untuk istilahnya dari pendaftaran ISBN yang ada di Pustaka Amma Alamiah. Baik, nah itu pertama ya dari sisi gagasan, yaitu antologi kumpulan kisah inspiratif ya dari dai, dosen dan juga guru ya. Nanti kalau ada ide gagasan ya yang lainnya atau mungkin ingin menulis sendirian gitu ya, bisa saja kita bisa bantu untuk yang editornya, ISBN-nya dan juga mungkin untuk proofreading-nya. Oke, nah tadi yang kedua adalah penerbitan ya, niat pertamanya adalah diterbitkan di Pustaka Amma Alamiah, tapi tidak menutup juga ketika mungkin ada yang ingin lebih bergengsi. Tadi ada Pustaka Bintang, kemudian buku-buku saya dari 2007 itu dipublish ya, saya sebutkan saja nggak apa-apa ya, tapi itu ya memang sih biayanya agak ya hampir sama ya, rata-rata 800 sampai 1.200.000 karena memang melihat dari sisi desainnya ya. Saya sempat juga di salah satu penerbit ya, saya sebutkan tapi nggak sebutkan mereknya, brandnya di Sumatera Barat gitu ya. Itu covernya itu karena mentang-mentang cuman 350.000 gitu ya. Itu covernya itu asal sekali gitu ya, sayang sekali. Bahkan saya juga sempat kena bukan ditipu sih ya, tapi dibohongin juga kali ya. Sampai sekarang masih ada, tapi itu sebenarnya kayaknya sih personalnya gitu. Jadi saya waktu itu karena ingin daftarkan ada 8 buku teman-teman itu ISBN, saya daftar penerbitnya itu di Makassar, Sulawesi Selatan ya. Kemudian 8 itu saya bayar itu 1 juta ya, karena 2 juta gitu ya. Tapi sampai sekarang itu ya yang keluar itu cuma 1 atau 2. Ya sisanya itu nggak ada kabar sekali. Saya lihat di websitenya juga website yang asal-asalan, tapi dia masih sales itu masih ngiklankan juga tuh ya sampai sekarang itu dengan biaya cetak buku yang murah, kemudian tapi covernya sayang sangat biasa sekali gitu ya. Jadi kalau mau menerbitkan ya harus lihat, tapi itu bisa nanya-nanya lah gitu ya. Itu dari sisi penerbitannya. Kemudian dari sisi penulis, kalau yang niat awalnya juga memang kita tidak batasi gitu ya, targetnya justru minimalnya itu adalah 10 orang. Nah, tapi nanti terbuka kalau mungkin ada Pak, saya nggak mau, saya mau 3 orang saja. Mungkin 3 orang itu bisa cari temannya atau kita pilihkan yang kira-kira dia ada sinkron lah antara penulis 1, 2, dan 3 gitu. Misalnya dia kan jelas sama-sama guru, misalnya gurunya itu mungkin dari generasi baby boomers, generasi milenial atau mungkin generasi Z, itu kan dia bisa agak menarik lah untuk dibaca. Jadi kita bisa dibaca oleh beberapa generasi gitu ya. Jadi niat pertamanya adalah sebanyak-banyaknya menulis gitu ya. Kemudian kita prosesnya kan biasanya itu 1 bulan untuk ISBN, pendaftaran, untuk layoutnya dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk e-book juga rencana kita pasti akan ada e-booknya, karena beberapa nanti mungkin disepakat keikhlasannya apakah buku itu akan di-share, karena tren sekarang ini memang terutama di perguruan tinggi ya, hampir semua buku itu bisa diakses, bisa di-download di repositorinya perguruan tinggi. Ya ini nggak takut mereka gitu ya, nggak takut, maksudnya itu nggak khawatir nanti di-download, nanti di copy paste, nanti di plagiarisme dan lain sebagainya gitu. Tapi menurut saya harusnya tidak, bahkan jurnal misalnya justru yang lebih cepat mengupload itu akan bisa mengklaim gitu ya. Jadi kalau kita punya buku e-book misalnya, kita letakkan di website kita atau di tempat-tempat website downloader gitu, ketika kita yang pertama, justru ketika ada orang lain yang mirip atau sama, kita bisa mengklaim. Ya mungkin kalau niatnya agak kurang ini, mungkin bisa jadi kita bisa klaim dan kita bisa tuntut ke pengadilan gitu bahwa ini adalah plagiarism gitu ya. Nah, termasuk juga kalau yang seperti itu biasanya tadi dari sisi perusahaannya atau penerbitnya, biasanya itu mereka kan ya pengen dapat untung gitu kan ya. Kalau kemudian di-share gratis ya bahaya juga, kecuali tadi dari awal bayarnya itu sudah ya agak mahal gitu misalnya. Jadi sudah menjadi hak milik dari siapa hak ciptanya dari penulisnya. Walaupun copyright tetap saja itu ada di penerbit. Oke. Baik ya, itu dari sisi nanti penulisnya, kemudian penerbitnya, kemudian jumlah penulisannya, ya, kemudian juga untuk e-booknya ya, diharapkan itu bisa dipahami. Kalau untuk format gitu ya, format saya yakin nanti boleh ada pertanyaan ya. Jadi mudah saja. Jadi saya inginnya sih buku ini karena dia adalah antologi cerita, jadi kisah inspiratif terutama dari cerita sendiri gitu, pengalamannya
Dan karena ini mirip-mirip ya kisah pendek ya, bukan cerita pendek tapi kisah pendek. Jadi bisa jadi satu orang itu bisa mengirim 10 cerita gitu ya, 10 kisah bukan cerita ya, 10 kisah yang berbeda-beda gitu ya. Saya sempat nulis juga kisah pengalaman sendiri dari awal sampai akhir itu ya sangat panjang. Kalau kita potong-potong sesuai dengan kisahnya gitu, itu akan menarik sekali. Misalnya saya pernah ke mana ya, ke Goa, ke Sulawesi Selatan sana gitu, di pesantren di sana gitu. Itu kan pengalaman yang luar biasa, itu satu sesi lah atau satu serial dari hidup saya gitu ya. Kemudian sempat juga ke Lampung juga, pernah juga di sana sekitar 3 bulan ya. Kemudian juga ya, kalau di Bogor ini sudah lama menghadapi, termasuk saya juga lagi bikin nulis buku ini yang ini semakin hari semakin harus cepat diterbitkan ini ya. Judulnya agak sedikit melankolis gitu ya, tapi isinya sebenarnya enggak gitu ya. Judulnya itu adalah Air Mata Lelaki Biasa gitu ya. Nah itu, tapi isinya sebenarnya saya sebagai ini melihat fenomena masyarakat Muslim saat ini ya, di mana mereka itu sebagian itu terkotak-kotak dengan golongannya, dengan madhabnya, dengan pemikiran-pemikirannya gitu, sehingga kemudian saya kok jadi sedih banget gitu ngelihat gitu ya. Dan prediksi ke depan juga ya, karena secara pengalaman saya pernah juga mengajar di satu perguruan tinggi gitu ya, kemudian sempat sempat dipanggil, alasannya karena saya itu seolah-olah itu kayak semacam tidak membolehkan lah mahasiswa itu untuk mengaji di satu tempat gitu ya. Padahal waktu itu sebenarnya mahasiswa itu nanya, Pak, kalau saya ikut organisasi ini boleh tidak? Saya katakan ya, itu adalah hak Anda untuk ikut organisasi tertentu, tapi Anda sebagai mahasiswa tuh harus bisa berpikir open mindset gitu ya, harus bisa berpikir lebih luas, tidak hanya dari perspektif dari tadi komunitasnya saja. Kita harus bisa melihat bagaimana ada banyak orang lain yang berbeda di luar diri kita. Saya sampai dipanggil sama ketua yayasan gitu dulu itu kan ya, saya ingat sekali itu. Nah ini cara berpikir yang menurut saya itu menjadi ya saya sedih sampai hari ini ya, bahkan mungkin ke depan itu akan terus berlanjut gitu, bagaimana ternyata umat Islam itu ya, kalau di hadis itu dikatakan seperti buih gitu ya, seperti buih atau mungkin seperti makanan ya yang sudah dikerubungi oleh begitu banyak orang yang ingin memangsanya. Oke, kembali ke laptop ya. Nah, kembali ke laptop kita. Jadi buku ini adalah kisah inspiratif dari masing-masing yang menjadi guru ya, mungkin dari awal sampai akhir ujungnya adalah memotivasi pembaca, baik dia itu sebagai calon guru ataupun guru yang sudah terbiasa atau guru muda mungkin ya, calon dosen muda atau yang sudah menjadi dosen untuk menjadi penyemangat juga ya. Dai juga sama ya, calon dai, kemudian dai yang muda mungkin gitu ya, dan juga mungkin dai yang sudah lama untuk sekadar atau mungkin untuk menghibur, bacaan yang memang menghibur dan menginspirasi. Ini mudah-mudahan mendukung. Saya kebetulan kemarin pengurus di IPP, pengurus pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Jadi sekarang itu trennya itu adalah literasi yang memberdayakan. Nah, gitu ya. Jadi empowering literacy. Ya, literasi yang memberdayakan itu artinya apa? Ketika seseorang itu membaca buku, membaca tulisan, dia tergerak gitu ya. Misalnya dia membaca buku tentang beternak lele gitu ya, maka dia akan langsung beternak lele dan dia istilahnya itu berjuang untuk ini kan lele itu dari buku itu. Ada teman juga di Cinangneng sana, dia bertani, beli buku ya tentang pertanian, di kurs sampai sekarang ya senang bertani. Itu adalah literasi yang memberdayakan. Nah, kemudian tadi bentuknya adalah inspirasi, batasannya sebenarnya tadi tidak terbatas, tapi kalau nanti dilihat saja, kalau umpamanya perkembangannya, misalnya nanti ada satu orang yang sudah mengirim, ada 2 orang yang sudah mengirim yang dai terutama gitu ya, itu bisa menjadi contoh juga nanti. Soalnya nanti kita akan share juga beberapa contohnya, termasuk juga tulisan saya sendiri juga kan berkontribusi juga di tulisan itu. Nah, nanti mungkin yang perlu diinikan adalah terkait dengan, kalau format kan semuanya akan diserahkan kepada editor ya. Nah, termasuk juga kalau di awal yang baru belajar menulis ya,
tulis aja gitu ya, nggak usah berpikir tentang salah baca, salah tulisan atau typing errornya gitu, typonya gitu, tulis aja dulu gitu, nanti baru diedit kembali gitu, diedit kembali, baca kembali. Saya biasanya pengalamannya seperti itu gitu ya. Nanti boleh lihat juga di ini blog saya masih punya blog ya, Majelis Penulis blogspot.com, itu juga beberapa tulisan yang menurut saya ya mungkin sebagian karena tulis langsung saya tulis upload gitu ya. Jadi walaupun sekarang udah jarang yang orang baca gitu ya, tapi saya masih konsisten insya Allah di situ. Nah, baik, itu dari saya, sudah lewat dari 30 menit. Saya berikan kesempatan untuk mungkin yang bertanya terkait dengan proyek dari antologi buku ini ya. Nah, nanti ini kan rekaman nanti saya akan share juga untuk yang mungkin berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Silakan, terima kasih untuk Pak Sekuani Hidayat, ada Pak Abi, ada Pak Ustadz Anwar ini dari Toraja nih jauh ya, Ibu Herlina, ada Pak Tato nih, ada Pak Kali Junjung Hasibuan, saya senang namanya ini. Ada Ustaz Raden Fatul juga, terima kasih sudah hadir, luar biasa sekali ya. Ini Indonesia terlalu banyak untuk ditulis gitu ya, jadi sayangnya ya komunitas-komunitas seperti ini yang mudah-mudahan kita bisa terus berjuang. Ada Pak Ezal, ada Umi Syam, ada Ibu Marisa, ada Mas Kendra Sultani, ada Pak Ahmad Musaddad, ada Ibu Pupun, ada Pak Tobari, ada Ibu Hani Ahmasi, ada Pak siapa nih ya, Ramu B Official, siapa nih ya, nanti boleh tanya ya, Bu Nurleni dan juga Pak Edi Susilo. Silakan raise hand yang mau bertanya, berkomentar dan sebagainya. Intinya ini baru awal, mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi tulisan-tulisan yang kita bisa sama-sama hasilkan. Baik, Pak siapa namanya, sebutkan silakan, Ramu B Official, please. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter, Pak Kiai Dokter. Kalau saya biasa Siap. manggil Dokter. Lanjut. Ini siapa namanya? Teman-teman yang lain, perkenalkan saya Ramdanil Mubarak. Saya dari Kalimantan Timur, di ujung lah, di Sangatta. Oh, Sangatta. Oke, siap. Kalimantan Maju ya, Borneo sekarang ya. Masih kalau ke Samarinda itu masih 5 jam kami itu perjalanan darat. Jauh ya. Ke ibu kota masih jauh ya, IKN ya. Ibu kota masih 15 jam lah. 12-13 perjalanan darat. Oke, gimana? Terima kasih saya ucapkan kepada Yai Dokter. Ini pertama kali saya ikut menulis, dan pertama kali mau menulis buku. Selama ini tidak pernah nulis, Ustaz. Alhamdulillah saya sudah coba-coba menulis. Ini judulnya, kemarin saya membuat judul menyulam harapan, membangun mimpi. Perjalanan perantauan seorang anak sopir gitu, itu judul. Masya Allah. Luar biasa, lanjut. Ya, kemudian alhamdulillah sudah ada 2000 kata, dan itu ada sub-subnya yang saya buat. Misalnya sub pengabdian di masjid, mulai dari jadi marbot sampai jadi imam ya. Itu yang saya coba sampai bisa kuliah dan jadi dosen. Itu sudah saya coba tulis ya. Cuman mungkin kata-katanya nanti perlu dibimbing, Ustaz. Siapa tahu hanya ceritanya, mungkin bahasanya masih tidak EYD kah atau seperti apa, mungkin itu yang bisa minta tolong lah sama Pak Yai. Karena pertama butuh bimbingan Pak Yai. Untuk bimbing. Oke, siap, insya Allah. Terima kasih untuk kenalan. Hanya untuk memperkenalkan diri, mungkin kita bisa berlanjut, artinya bimbingan ini enggak, untuk berikutnya saya bisa ikut terus bergabung di Yayasan Alma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ramdanil ya, Ramu B, Ramdanil Mubarak ya, Ustaz Mubarak bagus juga nih. Baik, tadi tenang saja kalau untuk penulisan gitu, jadi insya Allah nanti kita akan ada edit juga, terutama edit bahasa gitu ya, tapi nanti originalitas dari tulisan itu kita tidak rubah gitu ya.
Misalnya penggunaan kata-kata aku atau saya, atau mungkin dia menggunakan misalnya pakai orang ketiga gitu ya. Kalau menurut saya sih, saya lebih senang sebenarnya bisa bergantian gitu ya. Jadi bisa pakai kata ganti orang pertama, kemudian kata ganti orang kedua. Kemudian saya juga lebih senang ketika ceritanya itu atau tulisannya itu mengalir saja gitu ya. Mengalir, kemudian ya seperti kita ngomong saja. Misalnya gitu ya, seperti kita ngomong gitu. Jadi jangan karena ini juga ini jangan terlalu kaku lah gitu ya. Jadi ya seperti kita berbicara saja, ngobrol gitu ya. Misalnya ya saya adalah seorang ini gitu ya, anak ini gitu. Biasa agak sedikit, kadang kalau yang sudah biasa itu karena kadang ada pengaruh dari fiksi itu dia agak sedikit didramatisir biasanya gitu ya. Itu sebenarnya pilihan kata tapi itu perlahan. Tadi yang saya mau sebutkan sebenarnya gini, saya menulis beberapa kali gitu ya, nanti kita sampai pada satu level di mana ketika kita menuliskan cerita itu kita bisa menangis sendiri atau kita bisa tertawa sendiri gitu ya. Ini juga jadi alasan saya kenapa saya itu nggak mau menulis fiksi. Saya menulis beberapa cerpen gitu ya, tapi ketika saya nulis cerpen itu kadang saya suka nangis sendiri gitu ya, suka ketawa sendiri gitu, dan kadang saya takut ada tokoh yang saya buat itu datang ke mimpi saya gitu ya. Itu yang kenapa saya mungkin salah satu ya dari alasan kenapa saya nggak menulis fiksi, karena beberapa kali saya menulis fiksi itu kadang seperti jadi kenyataan gitu ya, apalagi nanti kalau yang masih muda kemudian nulisnya itu tentang masa depan tuh biasanya akan kayaknya itu mungkin ada di ini ya, alam bawah sadar kita. Oke, jadi Satram Daniel welcome ya, insya Allah mudah-mudahan ini jelas, ini bukan sekali, termasuk tadi yang udah jadi bapak, sudah jadi bapak atau belum? Kalau udah jadi bapak, kita ada Motiva Aba gitu ya. Ada Motiva Uma, ini juga sebenarnya bukan untuk perempuan saja, cuman yang baca itu adalah perempuan, tapi yang bikinnya itu, yang menulis itu bisa saja laki-laki gitu ya. Ini tadi saya cerita itu karena kebetulan anak saya itu sudah punya anak gitu. Jadi saya mendampingi ketika lahiran gitu, ke rumah sakit, ketika lahiran, ketika sesar, ketika sekarang anaknya udah 9 bulan juga gitu. Terus juga saya ngobrol juga, ya udah kita buat buku aja tentang motivasi untuk bunda gitu kan. Tapi biar agak beda, kita Motiva Uma. Tadi Motiva Umi tapi nggak pas kayak Motiva Uma gitu, karena manggilnya kebetulan Uma manggilnya. Oke, kita lanjut dari Borneo, jangan putus ya silaturahminya. Tetap di menulis, kita ini ke Pak Kali Junjung di Sumatera, ini mudah-mudahan mewakili ya. Di Medan atau di mana, silakan Pak Kali Junjung. Ya, di mute dulu silakan. Di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, yang saya tanyakan untuk buku antologi kita ini bisa nggak dimasukkan dia itu masuk kategori buku non fiksi atau memang antara fiksi dan non fiksi, Pak Dokter? Kemudian, oke, jadi kalau satu dulu. Jadi kalau buku kita itu ya dia masuknya ke non fiksi, karena dia memang kisahnya itu adalah real, nyata gitu ya. Kalau ada sedikit bumbu-bumbu bahasa itu biasa, itu nggak aneh gitu ya. Itu artinya untuk agak sedikit ya didramatisir sedikit gitu ya. Tapi itu tetap adalah non fiksi. Oke, lanjut yang berikutnya. Silakan Pak Kali Junjung lanjut lagi. Tadi saya potong-potong satu nih. Sebelum ke Pak Seproni, ke Pak Kali Junjung masih ada lagi? Jadi saya potong. Kadang-kadang suka lupa. Pak Seproni sebentar ya. Ya, selanjutnya Pak Kiai, Pak Dokter, kira-kira gambaran secara umum dari kata yang disampaikan dalam teori penulisan tersebut, kira-kira kalau dinormalkan kira-kira berapa lembar itu Pak Dokter? Iya, betul. Terima kasih ya. Satu-satu ya, biar nggak lupa soalnya. Ya, sebenarnya tadi batasan 2000 kata itu sebenarnya untuk mudah saja, biar orang lihat, oh ada gitu ya. Kalau pakai Word kan tinggal di count, kemudian nanti keluar. Tapi sebenarnya tidak ada batasan, cuman kalau 1 lembar kan kayaknya nggak mungkin cerita gitu ya. 2 lembar juga masih kurang gitu ya. 3 lembar lah, kemarin saya bilang itu 3 sampai 8. Ya kemarin saya batasi 3 sampai 8 halaman. Hanya kalau 8 halaman satu serial hidup kita itu cukup gitu ya, karena kan dia hanya fokus tertentu ya. Kemudian nanti kalau mau nambah lagi nanti ceritanya lain lagi.
Ya ceritanya maksudnya cerita lagi maksudnya itu nanti boleh satu penulis ini lebih dari satu, kita batasi 3 atau kalau masih bisa berlanjut seperti tadi Pak Ramdan itu dia ada sub-subnya gitu ya, itu boleh juga gitu ya. Oke, atau mungkin perwakilan dari Kalimantan 1, dari Sumatera 1, nanti dari mana Sulawesi juga ada nih, dari Tanah Toraja nih gitu ya. Oke itu ya, jadi 3 sampai 8 halaman. Kasih Pak Oke. Dokter. Ya, terima kasih ya. Nanti pokoknya komunikasi di grup ya. Siap, Pak Kiai. Oke, kita ke Pak Seproni nanti Pak Ustadz Anwar nih ngobrol ya, ngomong ya. Ini yang jauh dari Tanah Toraja ini harus ngomong nih. Silakan Pak Seproni Hidayat, saya senang namanya nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Seproni Hidayat. Saya rumah di Kabupaten Bandung di Soreang. Oh, mangga cakret lah di Bogor mah. Kemudian bertugas di Bandung Barat. Kebetulan mendapat amanah untuk mengelola MI Negeri 2 Bandung Barat, alhamdulillah. Yang mau saya tanyakan mungkin itu tertarik juga ini karena ada segmen dakwah, dosen, ada pendidik. Nanti itu bentuknya semacam biografi, autobiografi itu ya, atau bagaimana itu menceritakan perjalanan hidup kita kan ya, bentuknya itu nanti dalam bentuk tulisannya itu, atau ada bumbu-bumbu apa namanya fiksinya juga atau bagaimana itu nanti. Karena kalau nulis puisi, pantun gitu pernah juga. Terus ada misalnya budaya-budaya di beberapa daerah pernah juga antologi. Tapi kalau semacam biografi atau autobiografi ini belum pernah nih. Gitu ya. Jadi seperti apa modelnya. Nanti mohon ada pembekalan dulu lah sekilas barangkali dari narasumber Pak Dokter ya. Pengalaman lah Pak Dokter itu. Agar ya, tidak siap, ada. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bergabung bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hebat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seproni Hidayat ya. Mudah-mudahan tidak hanya satu kali ini aja. Ini adalah awal yang indah di Pustaka Amma Alamiah. Baik, jadi ini memang termasuk ke dalam autobiografi. Saya sempat buat pelatihannya juga di YouTube, saya ada juga menulis autobiografi. Tapi autobiografi itu biasanya yang namanya autobiografi itu dia memang panjang gitu ya, panjang kadang dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi ada juga yang dia hanya karir politiknya atau mungkin karir menjadi gurunya, karir menjadi dosen. Nah ini karena memang kita pengennya itu hanya baru belajar dulu gitu ya, sehingga kemudian ini adalah autobiografi tapi terbatas pada case-case atau apa pengalaman-pengalaman tertentu yang unik, yang menarik, yang menginspirasi. Ya sehingga mungkin dia jadi guru, jadi dosen dan sebagainya itu hanya dalam 3 sampai 8 halaman itu, halaman A5 ini ya. Nanti ini A5, tapi kalau menurut saya sih nggak usah dipikirkan lah masalah tulisan, tulis aja dulu gitu. Nah, tadi untuk menariknya ya ini adalah non fiksi ya, tetapi tidak menutup juga untuk ada tadi imbuhan-imbuhan bahasa-bahasa yang sedikit mungkin hyperbola gitu ya, atau mungkin untuk ilustrasi dan agar lebih hidup gitu, jadi tidak terlalu kaku juga gitu, jadi enak dibaca. Misalnya saya menulis juga, kebetulan saya 4 tahun di Bandung gitu ya, kuliah di Bandung gitu, jadi tulisan saya banyak tuh, mulai dari ketika pulang itu malam gitu ya, kemudian ada purnama di atas apa mall gitu atau apa BTM atau apa gitu tuh saya tuliskan juga gitu ya. Jadi itu jadi kisah yang menarik ketika dibaca. Jadi dia lebih kepada potongan ya, potongan kisah hidup seseorang. Nah, yang kemudian itu bisa diambil inspirasi. Maka bisa lebih jelas, lebih usia itu bisa lebih dari 100. Maka nanti ini untuk belajar awal, berikutnya jelas mungkin bisa ditambahkan itu menjadi sebuah buku autobiografi yang lebih full ya, yang lebih lebih banyak ya, minimal autobiografi itu minimal 200 halaman. Jadi kita bikin dulu ya 5 halaman dulu lah gitu ya. Mungkin tadi pengalaman ketika ke sini, pengalaman ketika menjabat ini, bahkan mungkin pengalaman ketika mungkin menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa gitu ya, oleh mahasiswa, atau mungkin kasus-kasus tertentu yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Itu ya Pak Seproni ya. Nah, jadi Pak Seproni ambil yang di guru atau yang di ini nih, yang guru, dosen atau dai ini?
atau semuanya merangkap nih? Enggak, saya mencoba di dai-nya. Nah, jadi dai aja ya. Guru Di juga dai dai-nya. juga gitu ya. Oke, Betul. terus satu lagi nanti juga kalau tidak apa istilahnya itu kalau mungkin teman-teman itu berkenan dalam tanda petik itu tidak malu gitu ya. Nanti boleh di sesi berikutnya itu boleh dipresentasikan di sini gitu ya. Mungkin kan kita bareng-bareng insya Allah ya sama dengan di kuliah lah ya, kita tidak mencari kesalahan, kita tidak mencari oh ini tulisannya begini, kan nanti juga akan bareng-bareng juga satu buku gitu ya. Jadi Pak Ramdhanil, Pak Seproni, Pak Kalijunjung dan yang lainnya itu nanti bisa presentasi di sini, kemudian bisa presentasi di sini, kemudian nanti bisa kita berikan masukan, termasuk mungkin teman-teman yang lain juga kasih masukan, nggak apa-apa lah ya dikritik ya, asal kritiknya nggak terlalu pedas saja. Oke, kita lanjut ke tadi, mohon maaf ya, kita lanjut ke Pak Edi Susilo dengan Pak Tobari. Ini izin Pak Edi dulu lah, nggak apa-apa, silakan Pak Edi. Nanti baru Pak Tobari ya. Silakan di unmute dulu. Ya, silakan, ini dari ininya kayaknya penulis senior nih kayaknya nih. Itu kan dulu, mic-nya dibuka dulu. Ya. Ya, belum, tinggal diklik yang bagian itunya. Yang bagian mic-nya boleh diklik. Bisa? Belum ada suaranya. Kita boleh coba dulu ya. Pak Tobari kayaknya udah siap nih, udah di belakang akuarium nih kayaknya nih ya. Boleh kita ini dulu ya Pak Edi ya, izin dulu ke Pak Tobari, silakan dulu, nanti Pak itu boleh coba ya sebentar ya. Silakan Pak Tobari, Masya Allah, nih Imam Tobari, Masya Allah nih, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara terdengar Pak Dr. Terdengar, Wisno, clear, jelas. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini bisa bertemu dengan bapak-bapak yang sangat dahsyat ini pengalaman dan pengetahuan ya, yang terkait ini ada kesempatan saya tertarik dengan ditawarkan karena ada teman juga, saya sebagai dosen ya, saya perkenalkan dulu, saya Tobari, juga sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi saya di Palembang ini. Iya, ya, Masya Allah. Jadi kebetulan ada teman dari IAIN men-share untuk memberikan kesempatan untuk ikut nulis di apa yang ditawarkan melalui brosur yang disampaikan melalui WA itu. Jadi pikir saya tadi sumbernya memang dari IAIN Palembang, tapi alhamdulillah rupanya ini sangat luar biasa pada kesempatan ini. Nah, jadi saya kebetulan juga memang ngajar di filsafat. Jadi memang ya kita terkait ontologi ini ya memang itu yang sering dibahas, disampaikan kepada mahasiswa. Kebetulan saya juga ngajar di pasca sebagai home base saya di Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Palembang. Ya, kebetulan saya tertarik, tapi saya belum pernah nulis seperti apa yang ditawarkan ini. Jadi memang masih mau minta masukan lah melalui Pak Doktor, Pak Kiai yang terkait dengan apa yang disampaikan ini. Mudah-mudahan nanti silaturahmi ini juga tetap jalan. Ya sesungguhnya kalau nulis-nulis ini, kalau saya memang ya di samping belajar juga tetap nulis sampai sekarang. Alhamdulillah saya juga sebagai penulis di Kompasiana. Jadi memang setiap kadang informasi-informasi yang perlu disampaikan saya langsung publish melalui media Kompasiana itu. Alhamdulillah sudah 171 artikel yang sudah saya publish melalui Kompasiana. Dan juga untuk nulis buku
Alhamdulillah ini sudah baru 16 buku. Masya Allah. Ya, di samping ya alhamdulillah ada 15 yang sudah punya haki dari buku itu. Termasuk juga ada manajemen diri yang alhamdulillah manajemen diri ini juga ya terkait lah kita untuk membagi pengalaman seperti itu untuk kebahagiaan dunia akhirat. Masya Allah. Ya, tapi memang untuk yang tulisan yang ditawarkan ini memang saya belum pernah, tapi tertarik juga karena sesungguhnya saya tuh juga untuk menceritakan kisah sampai jadi dosen itu. Ya, jadi dosen itu. Jadi memang ini juga itu yang saya tertariknya. Tapi insya Allah nanti ada waktu karena masih diberi kesempatan sampai 30 Desember untuk ngumpul naskah seperti itu, Pak Doktor. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan nanti ya melalui ini juga akan memberikan ya sumbangsih lah pengalaman karena kita ini memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai, Pak Dr. Misno tadi, ya kita ini sungguhnya ada yang kita bawa kecuali ya mungkin karena saya juga di tulisan-tulisan saya sering saya sampaikan bahwa usia kita ini sesungguhnya hanya hitungan detik seperti itu. Jadi detik berikutnya nanti kita belum tentu masih ada. Masya Allah. Ada yang akan kita bawa kecuali ya hanya ya untuk memanjangkan umur ini sungguhnya ya melalui karya-karya inilah, melalui tulisan-tulisan inilah. Nah, apalagi kalau karya ini sudah didaftarkan, kita mendapat haki ya dengan karya kita itu. Nah, di haki itu juga sudah jelas bahwa karya kita itu masih tercatat di lembaran negara itu 70 tahun setelah kita meninggal. Jadi memang ya melalui inilah kita mudah-mudahan apa yang kita karyakan ini banyak akan ada manfaatnya bagi orang lain seperti itu. Harapannya hanya itu. Mungkin kalau sedekah uang mungkin kita ya masih punya keterbatasan. Tapi kalau ilmu ini semakin kita banyak berikan, ya mudah-mudahan semakin nambah karena kita terus kepengen belajar, nggak terasa betul bahwa kita kurang seperti itu. Nah, jadi terkait ini Pak Dr. Misno, Pak Kiai, saya ya sudah diberi gambaran tadi artinya tulisan itu maksimal 8 halaman artinya ya. Karena saya memang di book chapter itu kadang ya sampai 20 halaman seperti itu ya. Ikut di apa namanya kita sebagai penulis di book chapter seperti itu. Nah, terkait dengan ini nanti ya untuk ukuran misalnya ada template khusus atau memang sudah disediakan oleh apa namanya penerbit ataukah nanti kita hanya tulis dalam bentuk ya apa namanya kertas A4 seperti itu dengan ukuran kiri kanan, apakah itu ada petunjuk secara khusus atau secara bebas saja nanti yang men-settingnya adalah dari pihak penerbit seperti itu. Nah, terkait tulisan. Nah, berkaitan dengan tulisan yang ontologi ini karena saya belum pernah, jadi mungkin apakah harus ada referensi atau seperti apa ya di tulisan itu? Apakah juga kita harus mencantumkan kutipan-kutipan misalnya karena saya belum pernah nulis ini karena semuanya banyak buku referensi, buku yang memang apa namanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti itu. Mungkin itu yang perlu saya ini tanyakan di kesempatan ini Pak Doktor, Pak Kiai yang kami hormati, yang biasa pengalamannya ya berbagi. Mudah-mudahan ini akan tetap terjalin silaturahmi seperti itu. Mungkin ini saja dulu Pak ya yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tobari ya, garansi ukhuwah ilmiahnya atau ukhuwah kitabahnya tidak putus insya Allah ya. Tadi dari yang terakhir sebenarnya kami sudah share juga untuk template dari antologi ini, tapi itu sebenarnya hanya sebagai contoh saja. Artinya karena ini sebagian beberapa ini masih pemula gitu, jadi ya udah tulis aja lah gitu ya. Mau di A4 atau di A5. Kalau di template-nya itu A5 gitu ya, dengan ukuran margin yang sudah ditentukan. Kemarin sudah sempat kami kirim juga gitu ya. Itu dari sisi template-nya, tapi tidak menutup juga untuk yang udah lah mau pakai A4, mau pakai A5 gitu, silahkan, nanti kan ada bagian layout-nya saja. Itu tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini memang sedikit tantangan untuk dosen-dosen senior nih, Masya Allah ya, tawadhu sekali Pak Dr. Tobari ini. Jadi intinya memang sedikit biasa nulis ilmiah, berarti harus pakai referensi, harus pakai daftar pustaka. Ya ini memang berbeda ya, karena ini konsepnya adalah antologi dan itu sifatnya adalah non fiksi, kisah inspirasi, sehingga dia tidak mesti pakai referensi, nggak perlu pakai mendelay, nggak perlu pakai footnote atau body note atau endnote. Jadi cerita saja. Mungkin nanti Pak Tobari bisa dibantu juga, misalnya ya kayak ngomong saja gitu. Misalnya saya cerita begini, jadi nanti tulisnya itu lebih bacaan ringan. Ya mungkin ya di Kompasiana beberapa bacaan ringan banyak ya. Jadi misalnya saya bikin nulis juga kemarin itu tentang ya saya itu ya anak petani gitu ya, boro-boro untuk istilahnya S3, untuk kuliah S1 saja itu nggak terbayang sama sekali gitu ya, walaupun cita-citanya dulu pengen jadi manusia yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama, ya sangat normatif gitu ya. Tapi kemudian qadarullah bisa menyelesaikan S3 dan ya buku alhamdulillah sih ya cukup inilah, sehingga saya juga bisa memberanikan diri ya untuk buku-buku ya. Target kemarin tahun sekarang ini di laptop saya itu ada 300 judul gitu ya, walaupun yang terbit itu sekitar 80-an sebenarnya itu ya. Itu belum termasuk yang book chapter. Book chapter ini, saya senang book chapter gitu ya. Kayaknya lebih dari 30 book chapter saya gitu ya. Itu di hampir banyak, yang paling banyak itu saya sebutkan saja di media science. Itu dari awal itu paling banyak gitu, dan cukup profesional sih kalau menurut saya gitu ya. Yang kecil-kecil saya juga coba juga beberapa penerbit kecil gitu ya. Ini masih ada 3 yang masih proses juga, lebih banyak ke Islamic, Economic, Finance, kemudian juga di ekonomi, terutama di riset metodologi. Nah kebetulan juga for your information juga kami juga di Ama Alami ini juga sudah ada 5 project untuk book chapter. Salah satunya adalah karena saya juga kebetulan mengajar di filsafat pendidikan dan filsafat ekonomi. Kita ada 2 book chapter. Pertama adalah filsafat pendidikan agama Islam, yang kedua adalah filsafat ekonomi syariah. Itu nanti bisa kalau salah beberapa kali sudah saya share di grup juga di Ama Alamiah dan juga di majelis penulis. Jadi book chapter juga kita buka juga. Itu biayanya kalau salah cuma hanya 200.000 kalau nggak salah itu ya. Itu sama. Nah kalau Haki juga sekarang kan 400 sampai 600.000. Hampir semua book chapter itu sekarang ada plus Haki biasanya gitu ya. Jadi Haki juga alhamdulillah juga. Artinya mudah-mudahan bisa bersinergi nih. Ya jadi nanti tulisannya itu lebih ke arah cerita saja, ya cerita bagaimana menjadi dosen yang menginspirasi bagi orang yang ingin menjadi dosen, atau mungkin dosen muda, atau mungkin juga dosen senior yang mungkin pengen dapat bacaan gimana sih pengalaman jadi dosen gitu kan. Nah, seperti itu Pak Tobari ini. Ini masih banyak yang mau nanya di kayaknya. Jadi nanti memang tetap stay tune di grup malamnya, itu tertutup. Di majelis penulis terbuka. Di majelis penulis itu alhamdulillah teman-teman itu saya kumpulkan banyak sekali dari beberapa rata-rata juga mereka memang konsen di penulisan. Baik, terima kasih Pak Tobari ya. Nanti ada waktu kita komunikasi lagi. Silahkan terbuka. Baik, Silahkan Pak Edi Susilo sekarang gantian. Nanti baru Pak Ahmad Musaddad ya. Gimana suara saya bisa didengar, Pak? Ya jelas Pak Edi, monggo. Oke, terima kasih. Nah, begini Pak, kalau menulis buku saya baru 1 sebenarnya. Kisah saya pada saat saya ditugaskan di Kabupaten Dombo ya. Saya di NTB saya. Oh, di Lombok ya? Iya, di Lombok. Waktu tugas di Dombo itu kan istri di Mataram, saya di Dombo lah. Di Dombo waktu luang itu kan nulis potongan tulis dari beberapa ini di media itu saya kumpulkan jadi sebuah buku. Itu aja baru 1. Nah, yang kedua ini kisah ini sebenarnya lebih banyak ke istri ya, menyempurnakan tulisan istri. Istri ini kan menjadi kalau menurut Pak Kepala Dinas sebenarnya inspirasi ya, dari inspiratif ya, artinya
yang menjadi kepala sekolah berprestasi ya dari muridnya 18 sampai ini walaupun hanya sebagai kepala TK ya. Yang pertama 18 kemudian menjadi sampai menolak itu ya, sampai 5 kelas itu. Satu yang luar biasa. Nah, menurut kami ya. Kemudian juga waktu di SK-kan jadi kepala sekolah kan masih SPG ya, SPGTK ya ijazahnya. Kemudian secara bertahap ya penuhi kompetensi, memenuhi kualifikasi pendidikannya, kemudian S1, kemudian kompetensi dipenuhi sehingga pernah menjadi kepala sekolah berprestasi. Ya, gitu. Dan yang terakhir adalah menjadi sekolah sehat untuk di daerah. Nah inilah inspirasi ini yang maunya saya bantu, tulisan itu mau saya bantu. Gimana Pak Dokter, apakah memungkinkan untuk bisa ditulis ini? Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Edi Susilo ya di NTB ya. Kebetulan mantu saya juga orang Mataram juga ini. Di Mataram situ gitu ya. Jadi bisa ke Lombok ya. Baik, jadi seperti di flyer juga saya sampaikan bahwa inspirasi ini kan bisa dari diri sendiri dan juga orang lain gitu ya. Artinya ya sangat bisa sekali ketika pengalaman dari istri kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan dan dilengkapi. Nah, untuk antologi ini sebenarnya memang hanya sepotong saja gitu ya, sepotong kisah. Tapi saya harapkan semua juga tadi ada Pak Seproni juga, ada Pak Kalijunjung juga dan Pak Tobari juga nanti menjadi satu buku tersendiri ke depannya itu. Atau minimal ini kita bisa kumpulkan dari tadi dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari NTB, dari Sumatera gitu, itu menjadi satu buku itu bisa 3 atau 5 penulis. Nah, itu juga banyak pilihan. Artinya ini ya mungkin baru awal gitu ya untuk menulis antologi. Jadi sepotong kisah dari guru, dosen ataupun dai. Ya alhamdulillah yang daftarnya kita sudah sampai 30 orang sih. Nanti kita akan bagi-bagi masing-masing klasternya gitu. Jadi silakan, dan saran saya sih kayaknya ke depan ini harus jadi satu buku nih Pak Edi nih ya. Saya juga sempat ngedit juga di Bogor sini, ada kepala sekolah, ibu-ibu juga jadi kepala sekolah inspirasi juga gitu ya. Nah, ini banyak nih kepala sekolah, guru, dai apalagi gitu ya. Jadi untuk awal kita buat antologi dulu, sepotong kisah yang menarik, bisa sepotong, 2 potong, 3 potong gitu ya. 3 kisah lah maksimal itu. Setelah itu baru nanti kumpulkan kembali, kita bisa fasilitasi untuk menjadi sebuah buku yang menginspirasi tentu saja. Nah, itu ya Pak Edi Susilo, terima kasih. Oke, silakan ya. Intinya itu tadi ke Pak Tobari ya, siap saja ya, siap-siap kita melahirkan buku yang yang memang tadilah bagian dari amal kebaikan kita insya Allah ya. Banyak lah yang mau dibicarakan. Silakan sekarang ke Pak Ahmad Musadad dulu, nanti baru ke Pak ini ya, Raden Fathul Mujib. Silakan Pak Ahmad Musadad dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan Pak Dokter dan juga teman-teman. Terus terang saya sangat senang dan bangga bisa punya komunitas menulis, karena selama ini kayaknya saya merasa sendirian ya, belum punya komunitas seperti itu. Yang berikutnya, sebelum masuk saya ke mungkin beberapa pertanyaan atau mungkin foto konfirmasi. Ini Pak Dokter Wisnu ini ceritanya mana gitu? Apa? Dulu lahirnya berarti Cilacap mana? Oh, Kawunganten di kampung Parit. Saya juga orang Cilacap, Pak. Iya. Pokoknya jauh banget lah di ujung. Kalau tahu Jeruk Legi, Kubang Kangkung, belok kiri yang becek ke dalam. Saya Majenang. Ini orang kampung banget lah. Saya Majenang, Pak Dokter. Kalau bapak saya dari Majenang tuh, dari Salebu. Oh, area tangga. Lanjut. Baik, alhamdulillah ini ketemu dengan senior yang ternyata sudah daerah. Alhamdulillah ketika saya dapat informasi terkait dengan antologi dan juga jabar yang lain ini, alhamdulillah saya sudah ikuti kan ya, hukum Islam, kemudian PAI sama yang ini tentang antologi. Sebelumnya saya juga pernah nulis di fakultas saya itu tentang My Backpack, yaitu juga pengalaman ketika jadi dosen pembimbing magang. Jadi antologi juga, kemudian yang chapter itu saya pernah penerbit di Malang itu PIH tahun dari Hukum.
Nah, alhamdulillah ini dapat tambahan 3 udah 5 berarti kan, mudah-mudahan bisa sukses. Amin. Oke, ini Pak Dokter, mungkin pertanyaan yang ini ya, saya masih agak bingung ya, antologi bunga rampai Bu chapter itu sebenarnya posisinya seperti apa ya? Karena mau nggak mau kan kita dosen nih, mungkin biar kita kan posisinya terkait dengan apa, ada wajib kita sebagai dosen di bidang 2, Pak Dokter. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya ya Pak Ahmad Sadat ya. Mudah-mudahan nanti kalau Lebaran saya selalu pulang kok ke Majenang atau enggak ke itu Cilacap. Baik, pertanyaan menarik nih ya. Saya juga nulis juga jurnal juga tentang kampung saya. Judulnya itu tentang Islam Aboge. Itu jadi jurnal di mana? Sekarang jadi UIN Purwokerto juga jurnalnya itu. Kemudian juga ada beberapa. Saya suka budaya kebetulan juga gitu ya, suka budaya juga, apalagi budaya Sunda paling banyak nih, karena tinggalnya memang di Bogor 25 tahun lebih ini. Baik, jadi sebenarnya mudah saja kalau book chapter, nama juga chapter bab gitu ya, jadi masing-masing menulis itu menyampaikan atau menulis chapter atau bab dari sebuah buku dengan tema utama. Itu adalah book chapter gitu ya. Nah, dengan biasanya itu agar ada selaras maka ada gaya selingkung yang harus diikuti, misalnya dari sisi footnote, penggunaan bahasa termasuk juga referensinya. Ya, sedangkan bunga rampai sendiri itu sebenarnya istilah lain untuk antologi. Antologi sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari kisah lepas dari terutama nanti biasa itu yang fiksi ya, tapi termasuk juga yang yang fakta, yang non fiksi dan juga yang faksi juga gitu. Sehingga kita lebih kepada antologi, tetapi antologinya itu lebih kepada kisah inspiratif ya. Sedangkan kalau bunga rampai biasanya itu kumpulan pemikiran yang agak-agak lebih serius ya, agak lebih serius, terutama terkait dengan topik-topik yang memang dibahas oleh banyak penulis ya, dengan topik atau tema yang berbeda-beda, tapi dalam satu general tema besarnya gitu. Sedangkan antologi yang kita proyek kita ini adalah memang tulisan lepas dari masing-masing penulis yang menceritakan mirip tadi dengan autobiografi gitu ya, tetapi ini adalah potongan kisah gitu ya, potongan kisah, sehingga diharapkan sih ini memotivasi kita untuk potongan sehingga menjadi sebuah buku utuh yang nanti bisa diterbitkan gitu ya, bisa diterbitkan, sehingga ini kan sangat banyak menginspirasi gitu. Saya kemarin nulis juga nih, ini juga informasi juga. Saya kemarin sempat ikut salah satu, mungkin nggak saya sebutkan ininya ya. Jadi ada satu poster yang ini kan tentang anugerah literasi internasional gitu ya. Saya agak ini juga sehingga kemudian saya ikut sampai seleksi dan sebagainya. Tapi kemudian ujung-ujungnya suruh nyari ini siswa peserta 40 orang untuk jalan-jalan ke Malaysia, Singapura dengan Thailand gitu ya. Jadi saya bilang, aduh ini literasinya di mana gitu ya. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang pernah dengar nih. Kita udah sampai ke level kemarin itu sampai yang bayar 250.000 untuk itu. Artinya, aduh sayang sekali ya, literasi itu jadi kayak bisnis itu malah jadi kayak dengan travel gitu. Jadi saya juga punya impian, saya pengen buat literasi award gitu ya, terutama untuk orang seluruh Indonesia yang memang menulis bukunya itu paling banyak, paling produktif dan paling menginspirasi. Saya itu juga salah satu obsesi saya juga tuh, antologi, kemudian book chapter dan juga tadi bunga rampai. Jadi kita lebih ke antologinya. Nah, kemudian karena ini baru awal latihan, saya yakin udah biasa gitu ya. Kalau buku-buku misalnya tadi beberapa tulisan saya juga saya satukan jadi buku juga yang yang tentang parahyangan terutama itu juga cukup banyak juga disatukan. Intinya kita belajar dan diharapkan nanti kalau Pak Ahmad Mussadari sudah banyak tulisan kumpulannya itu bisa jadi satu buku utuh gitu ya. Nah, saya juga punya juga tulisannya itu ya kumpulan. Jadi mirip menjadi novel jadinya itu. Jadi ketika antologi ini dikumpulkan satu-satu berurutan gitu ya, itu nanti menjadi sebuah novel, tapi novel itu adalah kisah nyata, inspiratif gitu ya. Ya mungkin anak singkongnya Khairul Tanjung gitu ya. Ya banyak lah, itu sangat banyak sekali. Termasuk juga saya juga bikin buku tadi yang Pak Tobari juga, saya juga menerbitkan dan ngedit buku dari salah satu politisi saya gitu ya. Itu kumpulan dari tulisan-tulisan beliau di Kompasiana gitu ya, dan jadi sebuah buku cukup tebal juga, itu sekitar 250 halaman. Gitu ya. Oke, ada tambahan lagi Pak Ahmad Mussadari? Saran saya ke depan mungkin terkait dengan chapter itu ya,
yang internasional book chapter gitu. Ini kok tertantang ini untuk salah satu aspek di bidang 2 kan internasional book chapter itu Pak Dokter. Ya, boleh. Boleh ditunggu juga. Pokoknya Pak Dokter ditunggu, kalau ada insya Allah saya semangat untuk ikut berkontribusi. Iya, betul. Terakhir, kebetulan Pak Dokter. Kebetulan saya juga masih dikasih amanah juga, saya masih mengajar di Muhammadiyah Islamic College juga di Singapura juga. Jadi rekanan sampai sekarang juga suka, ini sebenarnya juga habisnya ada bimbingan skripsi juga dari Singapura juga, jadi masih diberikan amanah lah gitu ya. Paling nanti ada sedikit masalah tentang bahasa saja. Jadi kalau kebetulan di Malaysia juga banyak sekali rekanan kita, di Thailand sampai ke Southeast Asia lah gitu ya. Karena kebetulan kan kita di bawah Kemenag itu kita punya ICIS, dan alhamdulillah setiap tahun itu alhamdulillah bisa ikut terus tuh the Annual International Conference on Islamic Studies. Termasuk juga kita punya program dengan student mobility juga ke 3 negara itu. Makanya dari ketika ada literasi award ke 3 negara, nggak aneh gitu kan, udah biasa lah ke sana gitu. Tapi ini kok jadi malah bisnis, jadi suruh nyari peserta, aduh lah gitu. Oke, itu ya. Jadi nanti mungkin kita bisa ini kan, hanya memang tadi dari sisi bahasa nggak susah. Kebetulan tadi beberapa buku saya juga ada yang ini di grup Majelis Penulis kan, itu ada yang dari Pak Prof Abdurrahman Haki dari Brunei. Ya, walaupun beliau ada aslinya orang Indonesia. Kemudian juga ada Pak Prof Ajmain bin Safar dengan anaknya Muhammad Tolha itu dari UTM. Kemudian ada Dr. Sabri juga dari Malaka juga. Ada Dr. Azhar Ja'far juga dari UCYP gitu ya. Dan ada beberapa yang lainnya itu di Majelis Penulis ada juga gitu. Jadi kita kalau untuk International Book Chapter sih saya rasa nggak terlalu masalah. Buku saya juga ada 3 buku diterbitkan di Pahang juga. Ya, itu tentang penulisan dan ikhtanim khomsan qabla khomsin, terakhir itu for the sake of time ya. Jadi insya Allah untuk internasional nggak susah, tapi memang mungkin ininya aja, latihannya dulu nih, levelnya kita yang bawa-bawa dulu gitu. Tapi kita sangat terbuka juga sih, nanti insya Allah kita buat kerjasama gitu untuk itu insya Allah. Siap ya Pak Hamzul ini. Oke, terima kasih ya. Ini mungkin nanti saya akan, kalau sudah saatnya kok saya tertarik untuk ikut bimbingan disertasi, karena disertasi saya agak terhambat-hambat gitu, kayak banyak galau gitu. Mungkin nanti masih nyusun disertasi ya? Bahkan masih di proposal, waduh dokter. Ya, alhamdulillah program kita tuh ada sekitar berapa ya? 5 orang itu personal gitu kan ya. Ya lumayan sih tesis disertasi. Iya. Nanti cek pribadi Pak Dokter. Ya, siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang lainnya saya berikan kasih kesempatan lagi, mungkin yang pertamanya dari ibu-ibunya nih. Kayaknya belum ini, nanti Bu Pupun ya, jangan lupa. Nanti Bu Pupun udah siap nih, boleh guru bahasa Inggris ini. Kayaknya boleh bantu juga untuk translate ya, atau English gitu ya. Oke, itu kemudian juga termasuk kita yang dosen ini bisa bersinergi nih Pak Tobari dengan Pak Musadat. Ya, ICIS ini masih terbuka. Saya kebetulan biasa kerjasama dengan teman-teman di Singapura, kemudian di Malaysia, di Brunei juga kemarin, termasuk juga teman di Sri Lanka ya. Kemudian juga kemarin sempat di Dili. Jadi salah satu strategi saya masuk di ICIS itu memang biasanya harus menggandeng orang luar gitu ya. Terakhir dari UM juga ada teman dekat di University of Malaya juga. Jadi harus kayak gitu tuh. Kalau nggak kayak gitu susah masuk, apalagi saya kan di kampus kecil gitu kan ya. Oke, terakhir dari Pak Raden Fathul Mujib nih. Silahkan nih, monggo atau mangga nih. Silahkan. Tes. Ya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat teman seperjuangan, sekaligus senior saya, Dr. Kiai Abdul Misno. Masya Allah, luar biasa. Tentang ekonomi syariah dan penelitian di luar bidang saya. Tapi saya selalu mengikuti dan menyimpan tulisan-tulisan Pak Dokter nih. Oh, alhamdulillah. Lanjut. Saya lagi belajar ekonomi, jadi saya harus paham betul. Pak Dokter, banyak yang ingin saya tanyakan. Ini kan kebetulan bukunya antologi ya. Kalau untuk antologi belum pernah saya coba. Ada banyak undangan dari Pak Dokter itu di grup, cuman saya nggak berani lirik. Tapi karena kemarin Pak Dokter langsung japri ke saya,
Jadi saya beranikan karena udah menghormati saya, jadi saya sangat menghormati kembali. Masya Allah, luar biasa. Untuk book chapter, alhamdulillah saya sudah 8 kali nulis ya. Tapi bidangnya macam-macam, walaupun aslinya pendidik, tapi saya juga nulis coba di pemerintahan, di politik, budaya, yang terakhir masalah kebudayaan. Dan saya punya pengalaman sebagai dosen, sebagai guru, dan sebagai dai sekaligus. Pertanyaan saya adalah, ini kan ada 3 klaster berarti ya dokter ya? Betul. Ada guru, ada dosen, ada dai. Nah, untuk bentuk tulisannya ini, apakah satu orang penulis ini mengirimkan 3 tulisan? Misalnya, saya sebagai seorang guru ngirim tulisan, nyumbang tulisan tentang guru 3 tulisan, atau sebagai dosen 3 tulisan, atau bagaimana nih tekniknya? Karena ada 3 klaster, ataukah nanti tentang dosen dalam buku terpisah, guru terpisah, kemudian sebagai dai terpisah gitu. Artinya ini masih menjadi apa ya, pikiran saya. Yang kedua, untuk bahasa. Kalau untuk book chapter kan memang selama ini biasanya sangat ilmiah ya. Tapi karena latar belakang saya kebetulan juga sebagai aktivis dan pernah jadi wartawan juga, jadi saya bahasanya di pengantarnya campur-campur. Jadi gayanya gaya pictures, gaya sehari-hari tapi mencantumkan referensi. Nah, untuk besok ini, untuk antologi, tekniknya seperti apa? Karena di di player yang dibagikan tuh belum jelas, belum terinci. Begitu dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fathul Mujib ya atas perhatiannya, luar biasa nih. Ini kan wartawan senior nih ya, jadi nggak usah diajarin nih sebenarnya. Intinya sih memang tadi memang ada 3 klaster ya, dai, kemudian dosen, dan juga guru. Jadi satu orang silakan mengirimkan 111 atau 222 atau 333 gitu ya. Silakan, tapi rata-rata ya untuk belajar 1 dulu gitu ya. Jadi 1 misalnya apa, ini apa bikin tulisan tentang dai ini, berarti ini klasternya itu di dai. Kemudian tuh yang dosen klasternya adalah dosen, kemudian yang guru klasternya adalah guru gitu ya. Nanti kemana ada juga bertemu, saya bukan 3-3-nya Pak, ya udah tulis ini aja dulu, kirim aja dulu, nanti kan akan ketahuan juga itu arahnya kira-kira kemana bagian editornya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian penggunaan bahasa, kalau dari kami sih inginnya bahasa itu yang mudah dibaca, artinya itu menginspirasi dan ringan bacaannya. Ya feature gitulah, artikel populer gitu. Jadi nggak kalaupun ada yang mau pakai referensi juga silahkan, tapi saran saya nggak usah pakai referensi, karena itu kan cerita kita gitu kan ya. Misalnya pengalaman mungkin Pak Fathul pernah dikirim ke mana nih ketika jadi wartawan nih, wartawan perang atau wartawan budaya gitu kan ya. Itu kan sepotong aja kisahnya gitu. Nanti kalau banyak ditambah itu jadi buku tersendiri. Jadi ini juga langkah awal untuk kita bisa menjadikan untuk bisa jadi buku gitu. Ya, jadi autobiografi, tulisan kisah sendiri yang dikisahkan, karena itu akan memberikan inspirasi gitu. Jadi tentang semangat, tentang motivasi, tentang membela keadilan, tentang sebuah fakta yang harus disampaikan gitu ya, tentang kepahitan hidup yang menjadi sebuah pelajaran buat yang lainnya dan lain sebagainya. Itu ya Pak Fathul ya. Oke, terima kasih. Terakhir ini nih Pak, kita undang Pak Ustadz Anwar nih yang jauh nih. Silakan mau komentar nih ya tentang tesisnya atau mungkin pengalaman dakwah di Toraja. Ini kan jauh banget ini ya. Kita nggak tahu bisa ke Toraja lagi apa enggak nih. Silakan Pak Anwar. Pak Ustadz Anwar nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam ini bisa bersilaturahmi dengan Pak Kiai, juga dengan saya aslinya dari Sukabumi ya. Iya betul. Dulu saya pernah ditugaskan dai di Papua, kemudian saya dapat bidadari. Akhirnya saya menetap, sekarang saya juga penyuluh
pertama kali saya bertemu dengan beliau datang ke TK itu, beliau bersama Pak Dokter Jazul, dia datang ke itu beliau juga sudah nanya-nanya memotivasi saya untuk menulis, mencari-cari ide tulisan Hidayat Toraja. Dan beliau terus-menerus meminta seperti itu. Dan kebetulan orang penyuh banyak coretan-coretan gitu. Karena mau tak mau jadi penyuluh, apalagi jadi tuntutan, setiap pelaporan itu mesti harus ada bawa materi disuluhkan itu. Jadi ya alhamdulillah sudah banyak gitu. Berani untuk menawarkan ke Dokter Lang, ini bisa kan dijadikan ini apa? Saya memang ada keinginan untuk membuat buku khutbah Jumat yang sangat singkat, ringkas, padat gitu. Karena saya lihat jamaah itu kalau mendengar khutbah atau ceramah itu lama-lama itu sangat membosankan dan terkadang mereka betul. itu karena merasa bahwa ini yang pengkhutbahnya itu lama sekali, jadi mereka juga datang lambat. Jadi saya tuh berpikir, ini saya mau susun khutbah singkat aja untuk bisa dipakai oleh para mubalik atau khotib yang ada khususnya di Tanah Toraja. Sekaligus saya bagaimana khutbah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Toraja. Ya. Udah bisa bahasa Toraja berarti ya? Orang Sunda udah bisa bahasa Toraja ya? Kan kita ada teman-teman orang Toraja yang artinya mereka siap membantu itu. Sekarang pun juga ada teman saya dari Kemenag itu, dia sedang menyusun Quran yang diterjemahnya dengan bahasa Toraja, tapi belum terbit. Toraja, betul. Karena bahasa Toraja itu kan banyak sekali ininya. Jadi variasinya ya. Memang harus dipakai gitu. Jadi itulah karena khususnya yang tadi kenapa saya ingin membuat buku khutbah dengan bahasa Toraja, karena khususnya di pedesaan-pedesaan itu masih banyak masyarakat yang bahasa Indonesianya itu belum terlalu ini gitu, mereka masih jadi keislaman itu, pemahaman Islam itu belum sampai kepada mereka. Terkadang saya itu pun dibantu dengan diterjemahkan lagi gitu dengan bahasa Toraja ketika menyampaikan ceramah atau pengajian dan sebagainya. Oh ya, oke. Ya, inisiatif saya bilang, ini harus saya susun ini. Karena banyak juga teman-teman khususnya di perkampungan itu sangat minim sekali dai dan minim sekali mubalik. Ya dia terpaksa orang-orang yang masyarakat di situ yang memang tidak mungkin ya karena dia rajin ke masjid, tapi secara keilmuan juga ya sangat minim, bahkan mereka tidak tahu ya. Ini mereka membutuhkan itu, terang carikan saya buku khutbah yang mudah dibaca, yang tidak usah itu Al-Qur'an itu pakai Arabnya, karena mereka tidak bisa baca Arab gitu kan. Jadi ya artinya saja gitu, artinya saja sehingga pesan itu bisa tersampaikan gitu. Ya, sampai insya Allah. Ya, oke. Terima kasih Ustadz Anwar ya. Nanti kita tunggu nih tulisannya nih. Jadi dakwah di Toraja ini orang Sunda udah jadi orang Toraja ini ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih banyak jazakumullah khairan atas kehadirannya sampai lewat ya 931. Intinya adalah bahwa ini adalah buku antologi yang saya inginnya buku ini menginspirasi gitu ya. Jadi bukan hanya bacaan biasa, dan saya harap ini adalah buku yang abadi gitu ya, sehingga mungkin niatnya kalau saya lebih cenderung ya kita wakafkan buku ini gitu ya, kita wakafkan, kita share kemana-mana gitu, termasuk juga tadi saya juga menulis ada dua buku ya yang KNEKS itu tentang khutbah Jumat ekonomi syariah. Ya, saya sempat juga membuat khutbah Jumat, tapi udah banyak juga ternyata itu yang khutbah Jumat kumpulan. Mungkin tadi yang ringkas atau kita nyebutnya yang kulsum, ada juga kuliah 10 menit gitu ya, atau kultum ya, kuliah terserah antum gitu ya, ada juga tuh.
Itu kumpulan. Nah, mudah-mudahan nih di grup nanti kalau ada inisiatif dan lain sebagainya gitu ya, kita akan bareng-bareng terutama di majelis penulis ini kita akan semangat lagi untuk menulis. Biasa kadang kalau yang mengganggu itu biasanya suka kegiatan di kantor. Kebetulan saya juga masih di LPPM gitu ya, jadi ngurusin anak-anak KKN, KKM gitu ya. Termasuk kisah yang dosen jadi KKM ini kan makanya ada KKN di Desa Penari gitu kan ya, itu juga cerita itu sebenarnya kan kisah nyata gitu ya. Kalau kita juga kebetulan mewajibkan juga kalau di KKN kita nyebutnya KKM ya, kuliah kerja mahasiswa, jadi biar nggak KKN gitu ya. KKM itu juga kita memang setiap kelompok juga menghasilkan sebuah buku gitu ya, sehingga bisa dibaca dan bisa diakses gitu ya. Itu bagian dari perjuangan literasi, tapi literasi dalam Islam tentu saja adalah ya tadi untuk kemaslahatan umat manusia dan juga tentu saja yang utama adalah mardotillah. Nah itu ya nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya saya sangat open sekali, saya sangat terbuka sekali ya, di admin juga bisa, kemudian di grup juga bisa, langsung ke saya juga bisa. Intinya bagi ibu dan bapak sekalian, teman-teman semuanya yang semangat untuk menulis, saya insya Allah komitmen ya, target saya adalah kemarin tuh targetnya itu 5 kali umur saya gitu ya. Jadi kalau 60 tahun kali 5 berarti 6 kali 5 300, tapi di laptop saya sudah 303 kalau nggak salah ini. Jadi perlu dinaikkan ya, seperti misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah sama Imam Nawawi, Imam Suyuti, itu 500 buku lah targetnya gitu ya. Walaupun tadi buku saya beberapa tidak terbit karena agak sedikit ideologis gitu ya. Biasa kalau diterbitkan di itu nggak bisa. Saya sempat menerbitkan 3 buku saya di Gramedia, itu juga sampai dalam tanda petik itu berantem dulu gitu ya, tentang filsafat ekonomi syariah. Waktu itu saya sampai dipanggil ke Palmerah sana untuk ini tentang ini saya bilang itu ini ya untuk semuanya, ekonomi syariah itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk umat agama lain pun dipersilahkan untuk melaksanakannya gitu, sampai ke sana. Jadi ada beberapa buku memang tadi yang ideologis bahasa saya gitu ya, jadi ya memang nggak bisa terbitkan, ya kita terbitkan sendiri. Kebetulan saya juga punya tadi Pustaka Amma Alamiah, itu sejak 2014 kalau nggak salah itu ya saya rintis, itu untuk teman-teman saya sebenarnya yang memerlukan ISBN waktu itu, kemudian juga ingin berkarya tapi agak susah karena tren dari industri buku juga sekarang sudah berubah ya. Ada satu perusahaan yang kita kenal sekali di dunia pendidikan tinggi misalnya, sekarang itu ya mereka sudah terang-terangan bahwa kalau bukunya bagus kami akan biaya produksi, tapi kalau kurang bagus ya 50-50, tapi in reality-nya, faktanya mereka hampir semuanya adalah biaya produksi itu ditanggung oleh penulis gitu. Jadi rata-rata kalau di penerbit yang ada di Jakarta itu nggak saya sebutkan itu rata-rata harus punya uang minimal 5 juta, 9 juta, bahkan sekarang itu 12 juta rata-rata itu untuk bisa nyetak bukunya. Walaupun sebenarnya bukan beli sih, tapi termasuk sebenarnya juga beberapa publisher yang mayor juga sama gitu ya. Kecuali buku saya yang terakhir yang dengan Pak Dr. Sabri itu yang menggenggam Nusantara itu di Pustaka Gramedia Utama, itu memang itu free karena memang dia juga tidak dicetak, jadi POD ya, print on demand ya, print on demand. Sehingga tapi itu juga alhamdulillah kemarin dapat yang menggenggam Nusantara, juga dapat penghargaan juga dari Anugerah Buku Negara juga di KL di Kuala Lumpur, dan teman-teman di sana sangat welcome sekali ketika kita punya buku ya. Tadi Pak Musadat asal English-nya bagus gitu ya, kita bisa kolaborasi dengan teman-teman yang di sana. Memang biasanya problemnya itu bahasa gitu ya, bahasa biasanya itu ya, termasuk jurnal juga. Selasa besok saya juga punya program untuk international collaboration dalam riset. Nanti insya Allah saya share juga di grup itu dengan teman-teman dari Makassar, dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dengan Prof. Ismail Suwardiweke. Ya itu juga kita selalu, beliau sebenarnya dosen di Pascasarjananya IAIN Sorong sebenarnya itu. Itu juga kita sangat ini, tapi yang penting ya kita punya keinginan, kita punya semangat untuk belajar, menulis, dan yang pasti bisa bermanfaat untuk semesta tentu saja. Oke ya, terima kasih jazakallahu khairan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.